pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih di siaran Khazanah Timur Tengah ini. Mari kita lanjutkan dialog bersama Bapak Abdul Mutari. Baik Pak, kita tadi kan berbicara tentang perbedaan istilah antara Arab Spring, kemudian Timur Tengah, kenapa tidak Timur Middle. Tengah Spring atau The Middle East Spring seperti itu. Nah, kira-kira motifnya apa sih Pak? Apakah untuk mungkin mempertahankan negara Israel di tengah-tengah komunitas masyarakat Timur Tengah atau masyarakat Arab? Bagaimana Pak? Ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa yang pertama kali menggunakan Middle East itu adalah Arthur James Balfour, Menlu Inggris 1917. Istilah itu diungkapkan oleh beliau dalam rangka mengingatkan masyarakat dunia perlunya equality, ya, perlunya persamaan hak. Ada sebuah small community di tengah negara-negara yang secara ideologis berbeda. Jadi sebetulnya istilah Middle East ini lebih smooth. Pertanyaannya, kenapa Balfour tidak menggunakan istilah Arab? Karena Arab terlalu ideologis. Seolah-olah Balfour kalau menggunakan istilah Arab berarti perlunya tatanan Yahudi, tatanan Talmud, tatanan Taurat itu dipertahankan, tapi tidak menggunakan istilah Middle East. Ya, karena itu ketika berbicara Middle East maka primordialismenya bukan hanya Arab, tapi juga Persia, ada Iran di situ, Ottoman, ada Turki di situ. Nah, small community ini mesti mendapatkan hak. Jadi ketika berbicara Middle East itu reverse bagaimana konstruksi secara kronologis sistematik, ya, sebuah negara small community dia mesti hadir di muka bumi ini, dan ternyata berhasil. Puncaknya itu tanggal 14 Mei 1948. Diperkuat lagi pasca Perang Dunia Kedua oleh Amerika Serikat. Ya, untuk menjadi demarkasi yang jelas antara Barat dan Timur Tengah, gitu. Nah, sehingga kalau kita baca referensi-referensi terkait politik global, maka ketika disebut Israel State, maka akan head to head dengan Middle East, begitu. Berbeda dengan istilah Arab. Arab ini kalau kita membaca secara seksama bukunya Philip Kay to the Arabs, dia berbicara fokusnya, konsiderannya itu lebih kepada ideologis. Seolah-olah Philip Kay ingin mengingatkan bahwa Arab ini lahir sebuah ideologis primordialisme namanya Islam. Lihat dari turun temurun, Arab terkenal dengan klan, dengan suku-sukunya yang banyak-banyak itu. Satu dengan yang lain saling bertarung. Satu ya dengan yang lain saling menjaga komunitasnya. Dengan cara apa? Dengan cara perang. Nah, tapi pada saat yang bersamaan Arab ada suku-suku yang berbeda-beda, juga ada Islam di situ. Nah, tahapan-tahapan sejarah dibahas tuntas oleh Philip Kay, dilanjutkan oleh para penulis modern saat ini. Kita mengenal istilah Samuel Huntington. Beliau menulis buku sangat baik sekali, yaitu Class Civilization. Ada perang peradaban di situ. Nah, orang Arab pun memainkan perannya. Ketika berbicara Arab hari ini, konflik luar biasa. Arab Spring. Dari 2008 sampai hari ini tidak selesai-selesai. Istilah Arab, ada suku, ada otoritarianisme, kemudian ada Islam di situ. Waktu beberapa 1 tahun, 2 tahun ke belakang, ada adagium yang cukup masif. Ya, katakan tidak pada Arab, kan begitu. Jangan Arabisasi Indonesia. Ya. Nah, dari turunan Arab itu orang akan paham Islam. Ternyata Islam itu seperti Arab hari ini. Konflik Suriah tidak jelas, konflik Yaman tidak jelas, ekstremisme, radikalisme. Nah, dari situ muncul yang hari ini kita saksikan, puncaknya tadi jam 8.45, Polrestabes Medan ada operasi seorang teroris, kan begitu. Nah, turunan dari Arab itu
ekstremisme, radikalisme, terorisme. Tapi kalau Middle East itu istilahnya sangat politis. Bukan hanya dalam Al-Quran, kalau kita membaca kitab-kitab suci yang normatif ya, dalam Zabur, dalam perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan dalam Taurat sekalipun, manusia berbicara ketika berbicaranya community, maka nyaris di seluruh kitab suci, semua agama samawi, 2/3 dari isi kitab suci itu adalah Israel. Apa artinya? Agar masyarakat, sebetulnya para pembaca, paham bahwa manusia itu adalah makhluk politik. Semua orang ingin hidup politik. Nah, bagi masyarakat yang beragama sebetulnya harus paham, ya, harus paham mana negara dengan peradaban berkemanusiaan, mana negara dengan peradaban kebidatangan, mana peradaban yang betul-betul humanis, menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Ada proses elegan yang dilalui, bukan sekedar like and dislike, suka tidak suka. Ya, ketika berbicara Middle East harusnya masyarakat paham. Tetapi memang dalam sejarahnya luar biasa. Kata Middle East itu untuk menghalalkan sebuah terminologi equality, liberalisme, universalisme. Sehingga di dunia Timur Tengah pemikiran-pemikiran universalisme, liberalisme cukup masif. Mereka pada saat yang bersamaan tidak sadar. Ya, itu memberikan ruang yang sangat jauh, ruang yang sangat besar, yaitu lahirnya sebuah small community berbasis bukan humanisme, tapi animalisme. Animalisme, istilah yang menarik tuh Pak. Tadi kita sudah membahas ada Iran, Turki, termasuk yang di non-Arab, tapi dengan terminologi Middle East itu memiliki equality-nya. Penjelasan yang sangat menarik dari Bapak Abdul Muta'arri. Oke, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah di Tawaf TV.